Bapa, sapa kami dengan pengurapan Roh Kudus-Mu untuk dapat mengerti firman-Mu. Terima kasih Bapa. Beshem ha'af ve'haben firuah hakodes ha'elohim echad. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus Allah yang Esa. Amin. Silakan duduk. Senang sekali untuk di sesi yang kedua ini tetap kita akan belajar tentang firman Tuhan. Firman Tuhan yang bicara kepada kita tentang suatu sejarah keselamatan, yang dimana sejarah keselamatan ini datang dari keturunan Abraham. Tadi pagi kita sudah belajar dari mula kenapa Tuhan harus datang, karena dosa yang dibuat oleh Adam, yang dimana pada saat Adam berdosa itu Tuhan sudah menubuatkan bahwa nanti akan ada keturunan dari si tumit, yaitu Yaakov, yang dimana Tuhan memilih dari jalur ini dia akan datang. Tapi sebelum Yakub itu muncul, ada satu sosok, yaitu Abraham. Tapi yang menarik dari sini, Alkitab selalu bicara mengenai genealogi bangsa-bangsa, yang dimana dari Adam muncul keturunannya. Dan kita tadi pagi sudah bicara tentang keturunan adalah wujud dari kasih Tuhan, bahwa Tuhan akan menyelamatkan dosa yang sudah dilakukan oleh Adam sejak di Taman Eden itu melalui keturunannya. Pertama dari Kain dan Habel, tapi Habel mati. Kemudian dari kematian Habel itu Tuhan memberikan satu kompensasi, pengganti dari Habel yang dibunuh oleh Kain itu, yaitu Set. Dari Set maka Tuhan memilih jalur, nanti dari Set muncul Nuh yang paling saleh di antara orang-orang sejamannya, yang dimana orang-orang semua itu berdosa dan Tuhan harus menghapuskan orang-orang di bumi itu melalui air bah. Dari Nuh muncul Ham, Sem dan Yafet. Dari Sem nanti Tuhan memilih Abraham. Dari Abraham muncul Ishak. Dari Ishak muncul Yakub. Dari Yakub muncul Israel. Dan dari Israel ini nanti Tuhan akan mewujudkan janjinya yang sudah diucapkannya sejak Kejadian 3 ayat 15 yang disebut sebagai proto-evangelium. Berita Injil yang pertama diberikan kepada manusia bahwa nanti akan ada pemberes dosa. Dan Kejadian 5 ayat 32 ini bicara mengenai satu putra dari Nuh, yaitu Sem. Nah, kenapa nanti ada agama Semitik? Nah, Sem, dari kata Sem ini, Sem dari salah satu putra Nuh. Agama Kristen, agama Yahudi, agama Islam itu disebut agama Semitik Ibrahimi, yaitu agama-agama yang menyembah Allah yang disembah oleh Abraham, ya. Nah, tapi Alkitab ini agak unik. Sebelum bicara mengenai pemilihan Abraham, Alkitab kayak nyeselin gitu, kayak nyelipin gitu. Nyelipin di mana? Yaitu nyelipin pada kisah Menara Babel tentang satu orang yang bernama Nimrod. Siapa Nimrod ini? Nimrod adalah keturunan dari Ham, ya, salah satu putra dari Nuh. Tapi sebelum cerita tentang Abraham, Alkitab bicara tentang keturunannya Ham, yaitu Nimrod. Kejadian 10 ayat 8. Kush memperanakan Nimrod. Dialah yang mula sekali orang berkuasa di bumi. Jadi kalau Alkitab bicara tentang siapa raja yang pertama di bumi, bukan keturunannya Sem, tapi justru keturunannya Ham, ya. Dan Nimrod ini seorang yang gagah luar biasa. Jadi kalau ada orang keren pertama di bumi, orang paling keren pertama di bumi, dia itu siapa? Nimrod. Nimrod ini dia seorang pemburu yang gagah perkasa di hadapan Tuhan. Sebab itu dikatakan orang seperti Nimrod, seorang pemburu yang gagah perkasa di hadapan Tuhan. Huhaya Gibor Said, ya. Tuhan itu disebut El Gibor, Allah yang perkasa.
Dan di sini penyematan Gibor itu juga kepada Nimrod. Hu haya Gibor Sayid Lidnei Adonai Alken Yeamar ke Nimrod Gibor Sayid Adonai. Nah, jadi Nimrod seorang expert hunter, seorang pemburu yang luar biasa, seorang yang perkasa. Nimrod. Dan mula-mula kerajaannya itu dari Babel, Erek, Akkad, dan semuanya di tanah Shinar. Alkitab Kejadian itu bicara tentang genealogi dari segala sesuatu. Bangsa Israel bisa merunut dari mana mereka berasal, bisa dirunut dari Bapak Abraham, dari Nuh, Sem, dan kemudian terus ke Set, dan kemudian kemana? Sampai ke Adam. Tapi kira-kira apa maksud Alkitab itu memberikan kisah mengenai Nimrod? Ini tentu ada maksudnya. Jadi Nimrod dikatakan seorang yang luar biasa kuat. Kerajaannya di mana di sini? Babel. Perhatikan nanti di seluruh sejarahnya orang Israel. Orang Israel itu kalau nakal, ya, Israel ini kan bangsa pilihan Tuhan, umat kesayangan Tuhan. Tapi biasanya yang disayang ini apa? Beling, tambeng bahasa Jawanya ya. Nah kalau lagi nakal, beling, tambeng, Tuhan mukulnya pakai apa? Pakai bangsa-bangsa Babel. Termasuk bangsa-bangsa Mesir itu juga keturunan Ham. Nah kenapa bangsa Babel, bangsa keturunan Ham itu dibuat oleh Tuhan menjadi bangsa yang kuat. Bangsa Babel menjadi bangsa yang kuat, bahkan nanti bisa mengalahkan Israel. Katanya Israel gak pernah kalah. Siapa bilang? Israel pernah kalah, dipukul oleh Nebukadnezar sampai mereka dibuang ke Babel. Bagaimana Nebukadnezar itu memiliki kekuatan yang luar biasa. Sekarang kita tahu dari mana Nebukadnezar berasal. Dia ternyata cucunya Nimrod. Ya, itulah kenapa Alkitab bicara tentang Nimrod lebih dahulu sebelum bicara tentang Abraham. Israel nanti dipilih oleh Tuhan, ya, tapi kalau Israel hanya Israel sendiri yang kuat, bisa menyimpang dia. Ketika Israel menyimpang, Tuhan mukulnya pakai apa? Keturunannya Nimrod. Jadi bukan ujuk-ujuk nanti Nebukadnezar itu muncul. Ternyata ada dasarnya, dia adalah keturunan dari Nimrod. Jadi enggak ada sesuatu yang ujuk-ujuk muncul. Semua bisa dirunut sejak kitab Kejadian, termasuk silsilah Yesus Kristus. Anda kalau baca Matius pasal 1, Lukas pasal 3, dimulai dengan silsilah Tuhan Yesus. Bahkan silsilah Tuhan Yesus itu bisa dirunut sampai siapa? Dia keturunan Daud. Daud nanti dirunut lagi sampai ke Abraham. Abraham bisa dirunut lagi sampai ke Adam. Nah, jadi musuh-musuh bagi Israel yang menjadi penyeimbang kekuatan Israel, Tuhan memilih dari garisnya Nimrod. Nah, tapi Nimrod ini beda ya. Kita baca Kejadian 11 ayat 4. Juga kata mereka, marilah kita mendirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang muncaknya sampai ke langit. Dan perhatikan yang saya kasih warna merah itu. Marilah kita mencari nama. Ya, kalau nama dalam bahasa Indonesia, name dalam bahasa Inggris biasa-biasa saja. Tapi perhatikan di situ. Nama dalam bahasa Ibrani itu Shem. Nuh di sini punya 3 anak, yang salah satu namanya Sem. Dan di sini Nimrod ketika dia menjadi raja yang kuat, udah menjadi penguasa di beberapa wilayah, dia pengen lebih dari itu. Dia ingin mengabadikan namanya
Marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak di bumi. Dia ingin membangun namanya bagi dirinya sendiri. Nah, ini menarik sekali. Dan kemudian ketika manusia itu dengan kesombongannya ingin membuat nama bagi dirinya sendiri, bahkan membangun sebuah menara sebagai tetenger, supaya orang melihat Nuh ada di situ, nama Nuh ada di situ, nama Nuh dipermuliakan. Dia ingin membangun namanya bagi dirinya sendiri. Lalu apa yang terjadi? Tuhan gak berkenan. Itulah yang terjadi pada kita juga. Ketika kita membangun suatu gereja misalnya, suatu pelayanan misalnya, atau suatu apapun demi untuk membangun nama kita sendiri, nanti apa yang terjadi? Tuhan akan bertindak. Bertindaknya itu apa? Sesuatu yang tidak dapat kita pahami. Kok bisa sih? Apa sidang ilahi dari Tuhan ketika melihat kesombongan dari Nimrod ini? Dan berfirmanlah, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa. Untuk semuanya ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan tidak akan terlaksana. Nimrod menjadi raja yang besar, wilayah punya, orang punya, material punya. Tapi Tuhan melihat bahwa Nimrod ini berbuat untuk membuat namanya sendiri, untuk kemuliaan diri. Perhatikan, Tuhan gak berkenan. Dan ketika Nimrod ingin membangun menara untuk meninggikan dirinya, yang dia ingin menjadi seperti Allah. Adam kenapa makan buah itu? Karena dia ingin menjadi seperti Allah. Demikian juga Nimrod. Nimrod ingin disembah menjadi seperti Allah, yang puncaknya sampai ke langit, yang dimana langit bahasa Ibraninya itu Shamayim, bisa berarti surga. Tuhan bertahta di Shamayim, Shamayimnya mau diambil oleh Nimrod. Lalu kemudian Tuhan udah, semua mereka punya, orang mereka punya, wilayah mereka punya, material mereka punya, uang mereka punya. Tuhan mengacaukan dari sisi yang gak disangka-sangka. Orang yang dulunya bicara satu bahasa, lalu bahasanya dikacaukan. Dikacaukan dari sisi pekerjanya. Akhirnya karena bahasanya beda, pekerja yang satu dan yang lain ngomongnya jadi beda, terjadi salah paham, maka menara itu tidak selesai dibangun atau bahkan runtuh. Saya punya pengalaman ini. Saya bersama dengan teman-teman membangun sebuah pelayanan. Dan waktu itu dengan kenaifan saya, ya, oke, kita bikin pelayanan. Tapi ternyata ada satu agenda tersembunyi dari satu kelompok bahwa ternyata ini untuk meninggikan nama seseorang, untuk menyaingi pelayanan yang lain. Nah, ketika seseorang ingin membangun suatu pelayanan demi kemuliaannya diri, lalu Tuhan gampang saja mengacaukan apanya? Mengacaukan bahasanya. Kita yang awalnya satu bahasa, kemudian bahasa kita dikacaukan. Ada salah paham, kemudian ada ketidakcocokan, maka kemudian rusaklah pelayanan itu. Maka ini menjadi suatu pelajaran bagi kita. Ketika di dalam pelayanan kita tidak meninggikan Tuhan, tapi meninggikan nama sendiri, akhirnya apa? Menara yang hendak kita hendak bangun itu akhirnya runtuh. Dengan apa? Kekacauan bahasa, persis seperti yang ditulis dalam Kejadian 11 ayat 7. Nah, karena Nimrod ingin membuat namanya dan dikenang, orang melihat namanya, bahkan dia ingin bertahta di sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit, yang dimana langit adalah tempat Allah bertahta. Dia mau ambil,
Tuhan menggagalkan rencana itu. Nama dalam bahasa Ibrani Shem. Ketika seorang membangun Shem bagi dirinya, Tuhan mengacaukan bahasa. Dan kebalikan dari itu, Tuhan tidak berkenan. Maka kemudian Tuhan mengambil salah satu keturunan dari Nuh, yaitu Shem. Shem kemudian melahirkan Arpakshad. Arpakshad melahirkan Terah. Dari Terah nanti lahir Abraham. Di sini Allah memilih Shem, salah satu putra dari Nuh, untuk rencana keselamatan. Tadi pagi kita sudah belajar tentang rencana keselamatan yang Tuhan itu sudah nubuatkan nanti dari keturunannya Yakub. Dan pernyataan ini Tuhan nanti pilih jalurnya Shem, kemudian Abraham. Abraham keturunan Shem. Kenapa kok Tuhan memberi Shem? Karena Tuhan ingin membangun namanya yang dia bangun di atas dasar-dasar keimanan Abraham. Abraham selalu disebut sebagai bapak orang beriman. Dan di sini Tuhan memanggil Abraham, lekha, pergi berjalanlah. Tapi kira-kira nih ya, namanya juga tafsir. Saya punya tafsir demikian. Kira-kira apakah Tuhan itu cuma manggil Abraham? Benar gak sih Tuhan itu cuma manggil Abraham? Bisa loh Tuhan itu manggil orang-orang yang lain. Tapi yang merespon, yang berkenan di hati Tuhan cuman Abraham. Sehingga hari ini kita cuman mengenal Abraham. Tapi sebelum Abraham sendiri, sebenarnya Tuhan itu manggilnya siapa sih? Tentu saja Tuhan manggilnya siapa? Terah, bapaknya Abraham. Jadi menurut tafsiran saya, Anda gak harus setuju ya. Saya memandang bahwa Abraham bukan orang yang pertama dipanggil oleh Tuhan. Mungkin ada orang-orang yang lain. Mungkin ada yang dipanggil tapi mandek setengah jalan. Mungkin mandek seperempat jalan terus gak diteruskan lagi. Tetapi hanya Abraham yang betul-betul terus berjalan sampai di tempat yang ditunjukkan oleh Tuhan. Jadi bisa jadi Abraham bukan satu-satunya orang yang dipilih oleh Tuhan. Bukan satu-satunya orang yang pertama dipanggil Tuhan, tetapi dia salah satunya, tapi hanya dia yang merespon. Sebelum dia menjadi Abraham, namanya Abram. Ya. Nah, kita baca dari asumsi ini. Tuhan bukan manggil Abraham dulu, tapi manggil bapaknya yaitu Terah. Kejadian 11 ayat 27 sampai 32. Saya bacakan. Inilah keturunan Terah. Terah memperanakkan Abram, Nahor, Haran, dan Haran memperanakkan Lot. Ketika Terah ayahnya masih hidup, matilah Haran di negeri kelahirannya di Ur Kasdim. Kemudian Abram dan Nahor kedua-duanya kawin. Nama istri Abram adalah Sarai dan nama istri Nahor adalah Milka. Dan anak Haran ayah Milka dan Yiska. Sarah itu mandul. Nah, ini penting. Sarah itu mandul. Rahimnya tidak berbuah. Tadi pagi kita belajar tentang kata rahim. Apa itu rahim? Rahim itu berkenaan dengan sifat Tuhan yang rahim, Allah yang maha rahmat. Tapi istrinya Abram mandul. Kalau orang mandul, menurut kacamata Alkitab, dia tidak mendapat rahmat dari Tuhan. Dia gak punya anak. Nah, lalu Terah, perhatikan, membawa Abram dan anaknya dan cucunya itu, yaitu Lot, anak Haram itu. Kemudian mereka pergi dari Ur Kasdim untuk pergi ke tanah Kanaan. Perhatikan, Terah itu sudah ada rencana pergi ke tanah Kanaan, yang artinya panggilan Terah dan panggilan Abraham sama. Tapi Anda lihat di sini, mereka ketika sampai di Haran, mereka menetap di sana, gak terus ke tanah Kanaan. Lalu Terahnya mati.
di Haran. Artinya Tera hanya masuk ke separuh perjalanan saja. Hanya Abram yang meneruskannya. Jadi inilah kisah mengenai Abram keturunan Sem putra Terah, yang Terah tadi hanya ada di separuh perjalanan dan tidak meneruskannya. Dan Tuhan mau enggak, kalau bapakmu enggak nerusin, kalau bapakmu cuma separuh perjalanan, kamu teruskanlah ke situ. Nah, apakah Abraham satu-satunya yang dipanggil? Tidak. Dan kita akan teruskan Kejadian pasal 12, saya bacakan. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Nah, di sini betul-betul Tuhan kemudian mengulangi pernyataannya, yang dimana kepada Terah tadi yang sedianya ke tanah Kanaan tapi mandek di Haran. Kemudian di pasal 12 Tuhan memanggil kembali kepada Abraham, kamu teruskanlah perjalanan ini. Kamu harus pergi dari rumah bapakmu ini. Bapakmu cuman separuh perjalanan, kamu harus meneruskannya. Dan disinilah Terah meninggal di Haran dan namanya tertinggal di sana. Inilah peta dari perjalanan keluarga Abram yang awalnya di Ur Kasdim, kemudian Terah hanya separuh perjalanan di Haran, dan kemudian dari Haran Abraham meneruskannya sampai ke tanah Kanaan. Dan dari sinilah Tuhan berkenan dan kemudian Tuhan memilih Abraham sebagai bapak orang beriman. Dari apa yang kita pelajari tadi, Kejadian pasal 12, kita melihat keimanan Abraham. Abraham gak tahu modelnya Kanaan tuh kayak gimana sih. Pokoknya nanti itu, di tempat yang nanti aku tunjukkan kepadamu. Dan di sini yang namanya bangsa pilihan Tuhan, orang pilihan Tuhan itu ternyata enggak enak-enak amat. Walaupun Abraham itu dipilih nanti sebagai leluhurnya bangsa Israel, tapi hidupnya bukan nyaman-nyaman saja, bukan mulus. Karena apa? Karena istrinya mandul, enggak punya anak. Ya, bagi orang Semit, seorang istri yang mandul itu adalah istri yang disebut sebagai akara. Anda tahu kata akar ya, akar. Tapi kalau istri yang mandul itu namanya akara, seperti seseorang yang tercabut dari akarnya. Tidak ada harapan kehidupan karena perempuan itu tidak menyalurkan kehidupan selanjutnya. Ya. Nah, kata mandul ini adalah suatu bencana yang besar bagi perempuan saat itu. Bahkan sampai sekarang ya, banyak anak, banyak rezeki. Banyak anak, anak itu adalah berkat dari Tuhan. Karena berkat dari Tuhan sejak dari kitab Kejadian 1 ayat 28, beranak pinaklah dan bertambah banyaklah dan penuhilah bumi. Tapi itulah yang terjadi pada ibu-ibu leluhur bangsa Israel. Sarah mandul, Ribka mandul, Rahel mandul, Hana mandul. Tapi kemudian Tuhan memberikan sentuhannya. Kemudian memberikan berkat kepada perempuan-perempuan mandul ini, dan dari orang-orang yang mandul, perempuan-perempuan yang mandul ini kemudian lahir keturunan-keturunan yang luar biasa. Mungkin ada Bapak Ibu yang saat ini mungkin menikah sudah berapa lama belum memiliki putra. Jangan takut ya. Pada saatnya Tuhan akan memberikan keturunan yang baik. Kalaupun sampai pun gak ada, pasti ada anak-anak rohani yang lain yang bisa menjadi anak-anakmu. Dan itu adalah kasih karunia dari Tuhan, rahim. Tuhan ketika melihat manusia itu yang jatuh ke dalam dosa, yang dosa upahnya adalah mati,
Roma 6 ayat 23, hutang dosa, upah dosa adalah mati, tetapi kasih karunia Tuhan yaitu Yesus Kristus. Dan Yesus Kristus tidak lahir langsung keluar nongol orangnya. Yesus pun harus masuk ke rahim seorang perempuan. Itulah kenapa rahim, ya, uterusnya perempuan, kandungannya perempuan itu disebut sebagai rahim dari Allah yang Maha Rahmat. Rahim, rahmat. Ada yang namanya rahmat di sini? Kasih karunia artinya, ya. Karena Anda terlahir dari rahim ibu. Jadi uterus, kandungan dengan Allah yang Maha Kasih itu pakai kata yang sama. Karena Tuhan memberikan berkat selalu dari anak cucu. Saya tadi diceritain Ibu Meli dan Bapak Gembala sudah memiliki 7 cucu. Suatu berkat yang luar biasa. Dan kita melihat di sini Mazmur 103 ayat 4. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Apa itu? Rahim, kasih sayang. Rahim, rahim ibu, ya. Dan Yesaya 54 ayat 1-5, bersorak-sorailah hai si mandul yang gak pernah melahirkan, bergembiralah dengan sorak-sorai, memekiklah hai engkau yang tidak pernah menderita sakit bersalin, sebab yang ditinggalkan suaminya akan memiliki lebih banyak anak daripada yang bersuami. Firman Tuhan yang berkata demikian. Jadi mungkin ada di antara kita, ya, ibu-ibu, kaum perempuan yang ditinggal mati suaminya, yang bahkan gak punya suami atau gak memiliki anak. Yesaya 54 ayat 1-5 adalah suatu janji dari Tuhan. Walaupun engkau tidak pernah melahirkan putra, tapi akan ada putra-putra yang menjadi milikmu, bahkan engkau memiliki lebih banyak dari orang-orang perempuan yang melahirkannya sendiri, ya. Nah, kalau kita membaca dari apa yang terjadi pada kehidupan Tuhan Yesus sebelum dia disalib, Tuhan Yesus dengan memikul salibnya itu, dengan berpeluh, dengan banyak berdarah-darah, banyak perempuan-perempuan itu menangis. Dan kemudian Tuhan Yesus mengatakan demikian. Lukas 23 ayat 28. Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, hai putri-putri Yerusalem, janganlah engkau menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu. Sebab lihat, akan tiba masanya orang berkata, berbahagialah perempuan yang mandul, yang rahimnya tidak pernah melahirkan, yang susunya tidak pernah menyusui. Kira-kira Tuhan ini kok bicaranya aneh sih? Kok bisa ada orang mengatakan yang mandul itu lebih baik daripada yang nanti itu melahirkan anak? Ini Tuhan Yesus di dalam perjalanan salibnya itu menubuatkan apa yang terjadi nanti di Yerusalem. Bahwa di Yerusalem nanti akan ada huru-hara besar, yang dimana orang-orang akan berkata, lebih baik perempuan itu gak punya anak daripada nanti dia punya anak, anaknya dimakan. Ini ada di catatannya Josephus, ya, Flavius Josephus, seorang sejarawan itu yang mencatat bahwa ketika Bait Allah itu runtuh di Yerusalem tahun 70 Masehi, dan kemudian Yerusalem itu dikepung oleh tentara Romawi yang di dalam gak bisa keluar, yang keluar gak bisa masuk. Anda kalau pernah ke Yerusalem itu kan dikelilingi tembok, ada banyak pintu-pintu di situ, pintu semua tertutup, yang di dalam gak bisa keluar, yang keluar gak bisa masuk. Ketika yang keluar gak bisa masuk untuk memasok logistik, dan yang di dalam gak bisa keluar untuk minta pertolongan karena dikepung oleh tentara Romawi, di situ ada satu cerita seorang perempuan yang namanya Maria, anaknya Eleazar. Dia punya anak di dalam keadaan chaos seperti itu, kemudian dia membunuh anaknya sendiri dan kemudian dia makan. Ya, ini catatan sejarah sekuler.
bicara tentang adanya seorang perempuan oleh karena kelaparan dia makan anaknya sendiri. Dan kalau kita harmonisasikan dengan apa yang tertulis di kitab Injil, ternyata ini sama. Satu nubuat yang dikatakan oleh Tuhan Yesus mengatakan lebih baik di satu keadaan tertentu perempuan itu gak punya anak. Karena kalau dia nanti punya anak, anaknya dimakan. Wow, tahun 70 Masehi. Dan inilah kenapa kita mengatakan bahwa di dalam keadaan yang penuh berkat, dengan keadaan yang normal, berkat keturunan adalah berkat yang satu-satunya yang dari Tuhan. Bahwa betul Tuhan itu memilih sebuah bangsa. Tuhan gak milih sembarangan bangsa. Dan bahkan bangsa penyeimbang dari musuhnya Israel pun sudah ditata oleh Tuhan. Tuhan itu maha tahu. Israel kalau dipilih sebagai bangsa yang dipilih, dia pasti sombong. Ya, merasa lebih daripada yang lain. Dan memang Israel punya kekuatan yang lebih. Bayangkan, Israel itu punya satu raja yang cakap luar biasa, keturunan dari Daud, yaitu Salomo. Salomo saat itu kekuatannya, kehebatannya melebihi dari raja-raja yang pernah ada di bumi. Ya, tapi di situ kemudian Salomo takabur. Bahkan kemudian dia itu kawin-mawin dengan bangsa-bangsa yang melawan Tuhan. Dan akhirnya itu mencondongkan hatinya kepada ilah-ilah yang lain. Kemudian apa? Tuhan membiarkan Israel itu terbelah menjadi dua dengan kekuatan siapa? Kekuatan dari Asyur, Babilonia, dan kemudian siapa? Mesir. Yang dimana Babel dan Mesir adalah keturunan dari Ham. Babel yang bisa membuat orang Israel itu dibuang ke Babel. Ternyata tidak ujuk-ujuk datang, ada dasarnya. Dasarnya dari mana? Nimrod. Dan ketika Tuhan memang memilih satu tunas, yaitu Abraham, Tuhan sudah mempersiapkan kekuatan yang lain yang menjadi penyeimbang bagi kekuatan Israel, supaya Israel jangan apa? Jangan takabur. Kejadian 28 ayat 13. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, akulah Tuhan Allah Abraham nenekmu dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Harta bisa habis, tetapi hikmat dari Tuhan yang kita berikan kepada anak cucu kita, itulah yang akan meninggikan Tuhan. Dan setiap kali Tuhan memberikan berkat kepada Abraham, Ishak, Yakub, perhatikan, Tuhan tidak pernah berkata nanti ternakmu akan menjadi berjuta-juta lembu, nanti kambing dombamu akan menjadi berlaksa-laksa kawanan domba. Tuhan gak pernah menjanjikan itu. Tuhan juga gak pernah menjanjikan emas yang berkilo-kilo. Tetapi Tuhan selalu menjanjikannya itu apa? Keturunan. Demikian juga kita. Ketika kita diberikan keturunan, disitulah kita harus mentransferkan hikmat dari Tuhan supaya kita dapat membangun kerajaan Tuhan terus menerus dan membawa orang untuk datang kepada Tuhan, masuk ke dalam langit dan bumi yang baru. Dan Kejadian 28 ayat 14 yang diberikan kepada keturunan Abraham ini, keturunanmu akan menjadi debu tanah banyaknya dan engkau akan mengembang ke sebelah timur dan barat, utara dan selatan, dan olehmu serta keturunanmu serta kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Ya, dan itulah Tuhan selalu memberikan kita apa? Kasih karunia. Kalau agama-agama lain itu adalah upaya manusia mencapai surga. Kenapa manusia harus pergi ke tanah suci?
Kenapa manusia itu harus melakukan ibadah A, ibadah B, ibadah C, melakukan puasa supaya apa? Supaya dapat pahala. Dan kemudian pahalanya itu apa? Ditabung nanti supaya beli kapling di surga. Bisa enggak kira-kira? Tidak, ya. Konsep kasih karunia yang kita sekarang ini ada. Kenapa kita beribadah pada hari Minggu? Karena hari Minggu adalah hari kebangkitan Yesus. Jadi setiap kali kita ibadah pada hari Minggu, kita mengingat kebangkitannya. Bahwa kita mengingat kasih karunia yang diberikan Tuhan oleh kita. Yang dimana konsep kasih karunia itu adalah upaya surga mencapai manusia. Kalau manusia mau mencapai surga, nyampe enggak? Enggak akan nyampe. Berapa donasi yang Anda berikan, kekuatan tanganmu untuk membeli surga, bisa enggak? Bisa sempurna enggak? Kecuali yang punya surga itu menyapa kita di bumi. Konsep kasih karunia itu apa sih? Yang memberi tidak berkewajiban. Tuhan enggak punya kewajiban untuk mengampuni dosa manusia. Ya sudah, manusia yang dosa, kamu tanggung akibatnya. Ya kan? Dan kita nggak punya hak untuk minta pengampunan. Yang memberi tidak berkewajiban, yang menerima tidak punya hak. Itulah konsep ibadah kasih karunia. Kalau kita berbuat baik di dalam ibadah kita, memberikan persembahan, menyantuni orang miskin, mendukung pelayanan dengan suaramu, dengan kemampuanmu bermusik, dengan apapun yang kamu punya, itu adalah sebagai ucapan syukur, bukan untuk membeli kapling surga. Kapling surga hanya bisa kita dapatkan kalau yang punya surga itu menyapa kita, dan Dia sudah menyapa kita. Dan konsep keselamatan yang dari adalah sepenuhnya dari Allah, bukan imbal balik. Kalau kita membayar persepuluhan, kalau kita menyantuni orang miskin, memberikan persembahan diakonia, itu adalah sebagai pengucapan syukur, bukan untuk mendapatkan imbal balik. Keselamatan yang diterima murid-murid Kristus bukan upaya manusia untuk mencapai surga, karena surgalah yang telah menciptakan kita untuk masuk ke dalam keselamatan. Dan dari apa yang dilakukan oleh Bapak Abraham ini, yang walaupun bapaknya itu hanya separuh saja perjalanannya, tidak melaksanakan seluruh dari perintah Tuhan untuk masuk ke tanah Kanaan. Dan di sini Abraham meneruskan perjalanannya itu sampai ke tanah Kanaan, dan kemudian dia menetap di Syekhem, dan di situ dia menantikan janji Tuhan yang walaupun istrinya saat itu masih mandul, dia masih tetap beriman. Dan nanti di sesi ketiga kita akan belajar, benar nggak sih Abraham itu kok sepertinya nurut banget? Kok rasa-rasanya Abraham itu kayak dicetak beriman gitu? Ada nggak sih kita semua ini? Ada orang baik kayak dicetak beriman. Apakah Abraham sepertinya dicetak beriman? Enggak. Ternyata Abraham itu memiliki suatu lika-liku perjalanan keimanannya, ya. Keimanan siapapun Anda dan saya, semuanya itu melalui proses. Dan nanti di ibadah ketiga kita akan belajar bersama-sama tentang proses iman dari Abraham, yang ternyata Abraham ini tidak dicetak untuk beriman, tapi Abraham betul-betul melampaui semuanya itu dari kekurangan istrinya, dari apapun yang dia alaminya. Bahkan dia pernah melawan Tuhan. Kebayang gak sih? Pernah gak kita membayangkan Abraham pernah melawan Tuhan? Abraham pernah melawan Tuhan, bahkan dengan perkataan yang sangat kurang ajar. Kenapa kita nggak pernah tahu bahwa Abraham pernah mengatakan perkataan yang sangat kurang ajar? Karena di Alkitab bahasa Indonesia
perkataan kurang ajarnya Abraham ini sudah diterjemahkan dengan kata-kata yang sangat sopan. Sehingga kita nggak tahu bahwa sebenarnya Abraham pernah melawan Tuhan. Dan inilah kita akan belajar seterusnya tentang keimanan Abraham yang tidak separuh seperti bapaknya, tapi imannya tuntas sampai menuju di tanah yang ditunjukkan oleh Tuhan. Kita akan berdoa bersama-sama. Bapa, kami sungguh menikmati keindahan firman dari Engkau, bahwa semua ada sejarahnya. Semuanya runut sejak kitab Kejadian. Kenapa Engkau harus hadir ke bumi? Engkau memilih bangsa yang dimana Engkau hadir untuk menyapa kami. Hingga sekarang keselamatan itu kami nikmati dan kami sebarkan bagi orang-orang dekat kami, kepada anak cucu kami yang telah Engkau titipkan bagi kami sebagai harta yang indah bagi kami semua, Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu ini. Beshem ha'af, vehaben, veruah hakodes, ha'elohim echad. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Allah yang Esa. Amin.